Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda, bagi Anda yang punya hutang-hutang di Badan Pembiayaan, karena Pak Jokowi ingin segera menghapus hutang-hutang Anda. Ya, waduh, kita tepuk tangan dulu ya. Wah, nah, berita ini resmi ya diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Negara Bapak Airlangga Hartarto kalau nggak salah ya. Itu. Nah, jadi resmi ya Pak Jokowi ingin menghapus hutang-hutang kita. Nah, di sini saya sudah googling gitu ya biar resmi gitu kan, nggak asal ngomong gitu kan ya. Banyak sekali YouTuber auto lunas tapi yang dibahasnya apa gitu ya nggak tahu gitu. Nah, di sini ya. Nah, saya sudah googling di sini ya, hapus hutang UMKM Jokowi Dodo gitu ya. Aduh, mohon maaf ya kalau namanya salah gitu ya. Dari Kompas, CNBC ya, Kopito, Setcapnya sekalian gitu ya, Ekon apa gitu. Wah, banyak pokoknya ya. Jadi di sini judulnya ya, penghapusan kredit macet UMKM kembali dibahas. Pengumuman Jokowi bakal hapus kredit macet UMKM di bank. Gitu ya. Nah, Bang, dipinjolnya gimana? Nah, akan saya bahas di sini. Oke, ini beritanya 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu, masih fresh sekali ya. Jadi isi dari berita ini adalah seperti ini ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menghapus kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan PPSK. Gitu ya. Ini Bapak Jokowi yang terhormat. Oke. Lanjut ya. Nah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal itu sudah dibahas lebih lanjut dengan Presiden Jokowi. Pertama, tadi kita bahas mengenai restrukturisasi UMKM. Terkait dengan restrukturisasi terkait kredit, termasuk penghapus bukuan dan tagihan. Ya, perundangannya semua siap, UU-nya siap. Katanya usai rapat dengan Jokowi Senin tanggal 17 bulan 7 tahun 2023, 3 hari yang lalu gitu ya. Nah, lanjut, adapun pasal 250 UU PPSK mengatur bahwa kredit macet bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada sektor tersebut. Jadi yang artinya apa? Artinya adalah pembiayaan kepada sektor-sektor tersebut tidak lancar. Gitu ya, karena di sini alasannya penghapusan atau penghapus tagihan hutang-hutang kita itu untuk mendukung kelancaran pemberian hutang gitu ya, pemberian modal gitu ya. Karena selama ini tidak lancar gitu ya. Kenapa tidak lancar ya? Karena semuanya masuk slik OJK ya. Bank-bank itu tidak mau mencairkan modal kepada orang yang slik OJK-nya sudah call 2, call 3, call 4, call 5. Nah, sekarang itu ya dihapuskan gitu. Karena mungkin juga makin sedikit orang yang menggunakan produk-produk dari bank. Semakin sedikit orang yang menggunakan ya, semakin sedikit pula keuntungannya. Maka dari itu penghapus bukuan atau penghapus tagihan itu akan dilaksanakan. Oke, lanjut ya. Nah, hapus buku tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilakukan upaya restrukturisasi dan bank atau non-bank telah melakukan upaya penagihan secara optimal gitu ya, termasuk upaya restrukturisasi tetapi tidak berhasil gitu. Nah, jadi Anda itu hutang-hutang Anda itu nanti direstrukturisasi dulu gitu ya, lalu mungkin Anda diinfokan gitu, ini hutang Anda sudah direstrukturisasi gitu ya. Namun Anda tetap saja tidak bisa membayar, tidak mampu membayar. Nah, maka dari itu jika Anda tidak mampu membayar, setelah restrukturisasi ini akan dihapus bukukan atau dihapus tagihkan semua hutang-hutang Anda itu. Gitu ya. Nah, lanjut ya. UU PPSK juga mengatur bahwa hal itu bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan itu dilakukan berdasarkan itikat baik, ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Gitu ya. Direksi dalam melakukan penghapus bukuan dan atau penghapus tagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Demikian mengutip UU PPSK ayat 3 pasal 25 bab sekian gitu ya. Nah, ini sangat rumit sekali gitu ya. Sangat rumit sekali untuk kita pahami gitu ya. Tapi intinya adalah di dalam UU PPSK itu ya mengatur bahwa hal itu bukan merupakan kerugian keuangan negara gitu. Jadi penghapus bukuan ya, hutang Anda yang macet itu dihapusin semua itu bukan kerugian keuangan negara.
gitu ya. Tidak masalah, fine-fine saja sebenarnya gitu ya. Anda macet, Anda nunggak gitu, itu sebenarnya tidak masalah gitu. Karena UU PPSK itu mengatur bahwa hal itu bukan merupakan kerugian keuangan negara. Sampai hutang Anda dihapus pun ya, itu bukan merupakan kerugian keuangan negara gitu ya. Jadi santai saja, apalagi misalkan dipinjol gitu ya. Galbay itu boleh karena negara pun nggak rugi. Segala bentuk resiko gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman atau investor gitu ya. Negara tidak bertanggung jawab ya kan. Tidak ada satu lembaga negara pun yang bertanggung jawab atas resiko gagal bayar tersebut ya. Anda pasti sangat familiar dengan kalimat-kalimat seperti itu ya kan. Nah, maka dari itu sebenarnya gagal bayar dipinjol itu tidak masalah sama sekali ya. Jadi bagi Anda yang galbay-galbay dipinjol ya, jangan pernah takut lagi akan hutang-hutang Anda ya. Hutang Anda itu akan auto lunas juga. Oke? Nah, sekarang pinjol pun sudah banyak bekerja sama dengan bank ya. Sangat mungkin sekali hutang-hutang pinjol pun dihapus bukukan. Oke, sebenarnya sudah terbukti juga, ya sudah saya buktikan duluan, ya bahwa hutang-hutang pinjol itu dihapus bukukan. Saya pernah mengupload video tentang hutang saya yang diauto lunaskan melalui Slick OJK. Saya ngeceknya melalui Slick OJK, gitu ya. Nah, kalau Anda malas untuk mencari video tersebut, akan saya bahas sebentar saja di sini, oke? Nah, ini adalah Slick OJK saya, gitu ya. Ini adalah PT Bank Jago Tbk DH Bank Artos Indonesia atau Kredit Pintar. Oke, saya galbay di sini 6 juta rupiah, gitu kan ya. Lalu kondisinya itu ya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor. Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor, yang mana asuransi. Nah, kualitasnya lancar. Oke. Jadi sebenarnya pinjol pun sudah melakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan para nasabah-nasabahnya agar pinjol ini tidak memiliki kredit macet yang tinggi. Nah, sekarang saya sudah ada di websitenya EasyCash. Oke, EasyCash bermitra dengan banyak bank, gitu, BCA, BRI, BNC, gitu, Bank Neokomersial, Bank BNI, dan lain-lain. Gitu, ini mitranya EasyCash, gitu ya. Sangat mungkin sekali hutang-hutang Anda pun itu ya diautolunaskan, dipinjol itu. Nah, di website EasyCash ini ada bagian asuransi kredit. Oke, kita baca sebentar. Metode asuransi. Apa sih metode asuransi itu? Nah, demi mewujudkan komitmen perusahaan dalam memberikan rasa aman bagi para pemberi dana atau investor, EasyCash bermitra dengan PT Asuransi Intra Asia untuk menyediakan asuransi kredit gagal bayar. Ingat ya, asuransinya itu untuk kredit gagal bayar. Oke? Jadi kalau ada yang gagal bayar, itu sudah diasuransikan. Ya, lanjut. Ini adalah program asuransi yang menyediakan kompensasi atas kerugian pemegang polis atau pihak tertanggung atau kreditur jika debitur gagal memenuhi perjanjian pinjamannya sehingga timbul resiko kredit. Ya, sangat jelas sekali. Jika debitur atau kita-kita ini gagal memenuhi perjanjian pinjamannya sehingga timbul resiko kredit, dan yang menanggung itu adalah PT Asuransi Intra Asia. Gitu ya. Jadi sangat jelas sekali bahwa pinjol pun itu sebenarnya sudah auto lunas juga gitu. Oke. Bahkan sekelas Kredivo pun ya ini PT Financial Finance Indonesia. Gitu ya. Saya sudah terlambat 351 hari. Oke, udah 1 tahun gitu ya di tahun 2022 gitu ya. Nah, di sini kondisinya dialihkan atau dijual kepada pihak lain lagi gitu ya, sama seperti Kredit Pintar tadi gitu ya. Kredivo, Kredit Pintar itu kan pinjol yang besar-besar, ada DC lapangannya gitu ya. Saya juga galbaynya itu 4 juta, tadi 6 juta gitu ya. Nah, itu diautolunaskan gitu, dan sudah banyak juga anggota grup Raja Galbay yang galbay di Kredivo, di Kredit Pintar itu hutangnya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor gitu ya. Itu adalah asuransi nih ya, di EasyCash metode asuransi gitu ya. Ini adalah kompensasi atas kerugian pemegang polis atau investor itu atau pihak tertanggung jika debitur gagal bayar, intinya gitu. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.